Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Saya berharap dan berdoa kiranya saudara selalu di dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam perdamaian dengan semua orang tentunya. Saudara, dalam hidup ini tidak seorang pun yang bercita-cita ingin memiliki musuh. Apalagi musuh yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dahulunya sangat dekat dan sangat dikasihi. Saudara, kitab Kejadian menuliskan bahwa ada permusuhan besar antara anak-anak Ishak dan Ribkah, yaitu Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 41, firman Tuhan berkata demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, akibat permusuhan kedua anak kembar ini menyebabkan mereka harus meninggalkan rumah dan juga orang-orang yang mereka kasihi, termasuk orang tua mereka. Tragis bukan? Ketika permusuhan terjadi, selalu akan menimbulkan bencana yang besar dan kerugian yang buruk untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah, permusuhan antara Yakub dan Esau, saudara, terjadi selama puluhan tahun tanpa tegur sapa karena memang mereka tinggal berjauhan. Untuk berdamai dengan seseorang, saudara, harus ada inisiatif untuk mengadakan perdamaian, baik melalui perantara maupun oleh orang yang sedang mengalami permusuhan itu sendiri. Dan dalam perkara Yakub dan Esau ini, saudara, inisiatif perdamaian timbul dari hati Yakub sendiri. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kronologis perdamaian antara Yakub dan Esau ini sangat menarik kita pelajari pada saat ini. Kita tahu bahwa Alkitab menceritakan Allah memerintahkan Yakub agar dia keluar dari rumah Laban untuk kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Nah, saudara, di dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, Yakub dan seluruh rombongannya, anak, istri, dan budak-budaknya juga semua ternaknya, mereka melewati pegunungan Seir. Pegunungan Seir kita ketahui di mana Esau tinggal di sana. Nah, kita melihat di dalam perjalanan itu bagaimana kronologis perdamaian antara Yakub dan Esau. Yang pertama, saudara, yaitu bahwa Yakub mengirim utusan pendamaian. Di dalam Kejadian 32 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir daerah Edom. Saudara, sebelum berhadapan langsung dengan Yakub, maksud saya sebelum berhadapan langsung dengan Esau, Yakub mengirim perantara ke Esau dengan maksud untuk melihat keadaan apakah Esau menerima atau menolak utusan tersebut. Hal tersebut menjadi tanda bagi Yakub untuk apakah dia meneruskan atau mundur dalam perdamaian itu. Saudara, ternyata ada respon yang baik dari Esau, bahwa Esau mulai berangkat untuk bertemu dengan Yakub. Kronologis yang kedua, saudara, bahwa Yakub di dalam inisiatifnya untuk berdamai dengan Esau, dia melibatkan dan mengandalkan Allah. Setelah Yakub tahu bahwa Esau sedang datang berjalan ke arah dia, dia membawa berapa ratus pengawalnya, dan Yakub menjadi takut, saudara. Berbagai pikiran negatif menguasainya dia, tapi dia tidak bisa mundur lagi untuk berinisiatif perdamaian. Tetapi di dalam ketakutannya, saudara, Yakub ingat janji Allah. Dan dia pun datang kepada Allah dengan berdoa. Kejadian 32 ayat 11 berkata demikian. Doa Yakub kepada Allah, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah mendengar doa orang yang benar. Pasti dia jawab. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menolak doa Yakub.
karena memang tujuannya benar. Tujuan Yakub mulia, doanya benar karena dia minta untuk menghancurkan dendam dan permusuhan dalam dirinya dan kakaknya Esau. Saudara, kronologis yang ketiga adalah bahwa setelah berdoa, setelah dia dikuatkan, Yakub mulailah bertindak dengan memberkati Esau, memberkati musuhnya. Ya saudara, selain Yakub berdoa minta belas kasihan Allah, Yakub juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meminta belas kasihan Esau yang saat itu sedang berjalan menghampirinya. Bagaimana caranya? Kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 17 sampai 18. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Ayat 18, jawablah milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Saudara, untuk memulai perdamaian dengan memberkati atau menjamu musuh adalah satu tindakan yang positif dan indah, asal dilakukan dengan hati yang tulus. Untuk mencari, untuk mendapat belas kasihan Esau, Yakub memberikan apa yang dia miliki, hartanya, ternaknya, supaya Esau merasakan bahwa memang adiknya memiliki hati yang tulus untuk berdamai. Dan yang saudara, langkah yang keempat untuk perdamaian adalah melupakan masa lalu yang suram. Bagaimana caranya melupakan masa lalu yang suram? Diawali dengan menunjukkan bahasa kasih. Simpel saja saudara, dengan tersenyum, dengan bersalaman atau berpelukan, seperti yang dilakukan oleh Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian 33 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya. Setelah melihat niat baik dan tulus dari Yakub, Esau berpelukan, dia melupakan masa lalu, dia melupakan kebencian bagaimana dia ditipu oleh Yakub sebanyak 2 kali. Saudara, perdamaian Esau dan Yakub melegakan semua orang, melegakan semua keluarga, semua budak-budak yang menyertai mereka, melihat bagaimana mereka, kakak adik yang dulunya punya dendam berpuluhan tahun, berdamai dengan tulus. Kejadian yang indah ini memberkati semua orang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda saat ini sedang hidup dalam permusuhan dengan siapa saja, saya yakin pasti Anda tidak pernah memiliki damai sejahtera seumur hidup. Anda yang sedang mendengar firman Tuhan ini, usahakanlah perdamaian itu dimulai dari diri Anda sendiri. Anda harus menjadi orang pertama yang berinisiatif untuk berdamai. Itulah yang paling indah di mata Allah. Saudara, dan percayalah, segala doa permohonan Anda, usaha Anda untuk berdamai pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah mencintai perdamaian. Bukan seperti iblis yang membenci perdamaian, dan iblis paling menyukai permusuhan. Saudara, sebelum saya tutup renungan ini, mari kita sama-sama merenungkan dan mengintrospeksi diri kita. Di dalam Amsal 16 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Mari kita merenungkan, siapa orang yang berkenan di mata Tuhan? Yaitu orang yang selalu menginginkan perdamaian. Dan orang yang hidupnya selalu ingin membawa damai sejahtera bagi semua orang. Itulah orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan lihatlah, ketika orang yang berkenan di hadapan Allah ini berdoa, dia akan sungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita warnai dunia ini dengan keindahan yang abadi, yaitu perdamaian.
yang dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.